Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rangga Rizky Zanakifu, NIM 06025-259, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas B angkatan 2020. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang musnad dan mutasil. Secara bahasa, musnad adalah isim maf'ul dari kata asnada yang berarti menyadarkan atau menisbatkan. Secara istilah, musnad adalah hadis yang marfu yang sanadnya mutasil atau bersambung. Jika ingin dikatakan hadis musnad harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama, disandarkan pada Nabi, dan yang kedua, sanad-sanadnya tidak terputus atau mutasil. Dengan apabila dijumpai hadis musnad yang disandarkan pada sahabat bukan pada Nabi, maka tidak bisa dinamakan dengan hadis musnad. Poin selanjutnya, para ulama menyusun kitab musnad dan mengelompokkan beberapa dengan kriteria tertentu. Yang pertama, kitab musnad dikelompokkan berdasarkan nama sahabat Nabi. Contohnya musnad Ahmad, musnad Abu Hanifah, dan lain-lainnya. Yang kedua, kitab musnad yang berdasarkan bab fikih ataupun akidah. Contohnya musnad Asy-Syafi'i, dan masih banyak yang lainnya. Contoh hadis musnad yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari yang ia katakan telah bercerita kepada kami Abdullah bin Yusuf dari Malik, dari Zanat, dari Al-Anj, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika seekor anjing meminum dari bejana kalian, maka cucilah sebanyak 7 kali. Poin yang selanjutnya yaitu pengertian mutasil. Mutasil secara bahasa yaitu mutasil adalah isim fa'il dari ittasala, lawan kata dari inqata'a yang berarti bersambung. Secara istilah, mutasil adalah hadis yang bersambung-sambung sanadnya dan terhindar dari terpengaruhnya atau terputusnya sanad, dan termasuk dalam hadis ini hadis marfu dan hadis mauquf. Penyebab kelemahan riwayat ini ada 3. Yang pertama, Al-Hasan atau Al-Basri adalah periwayat yang mudalis, dan ini adalah periwayatan yang secara mu'an'an dan an'anah. Dan yang kedua, Abu Bakar Al-Huzali, yaitu perawi yang matruk, ditinggalkan periwayatnya. Dan yang ketiga Ismail bin Ayyash, jika ia meriwayatkan hadis bukan dari Syam, adalah lemah. Maka penjelasan kelemahan periwayatan ini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Al-Hadis Ad-Dha'ifah. Pembahasan selanjutnya tentang mu'an'an dan mu'an'an musalsal. Mu'an'an adalah seperti dari karim, dari karom. Manzuhmah Al-Baiquniyah, dari bait syair tersebut berkata, Imam Al-Baiquniyah mencontohkan hadis mu'an'an adalah jika dalam menyebutkan periwayatan atau sanadnya menggunakan sigotu tahammul an, dari, atau contohnya dari seorang bernama Said, dari seorang bernama Karom. Hadis mu'an'an adalah hadis yang tidak menggunakan sigotu tahammul secara tegas, menunjukkan bahwa seorang perawi mendengar langsung dari perawi atasannya. Bentuk sigotu tahammul dalam hadis mu'an'an menggunakan kata an dan an. An yang pertama dengan hamzah dan an yang kedua dengan ain. Hadis mu'an'an diperselisihkan oleh ulama apabila terhitung bersambung atau terputusnya. Pendapat yang rajih insyaallah bersambung, dengan syarat yang pertama, perawi menyampaikan dengan sigotu tahammul, bukan dari yang dikenal memiliki sifat yang tadlis atau mudalis. Perawi tersebut masih bisa bertemu dengan syekhnya walaupun cuma sekali. Itu menurut Al-Bukhari. Menurut Muslim mencukupkan syarat sezaman dengan syekhnya. Poin selanjutnya tentang pengertian musasal. Musasal katakanlah adalah hadis yang datang dengan sifat
tertentu seperti mengabarkan kepadaku seorang remaja yang adil. Hadis musalsal adalah hadis yang secara berturut-turut diriwayatkan oleh masing-masing rawi dengan sifat periwayatan tertentu. Musalsal ada dua. Yang pertama musalsal qauli dalam perkataan, dan yang kedua musalsal fi'li dengan perbuatan. Musalsal ini adalah hadis yang perawinya sanadnya beruntun. Pada yang pertama bersekutu pada satu sifat, yang kedua bersekutu pada satu kondisi, yang ketiga bersekutu pada satu sifat dalam riwayat. Berdasarkan penjelasan terhadap di atas, bahwasanya musalsal memiliki 3 jenis. Yang pertama musalsal para perawi, yang kedua musalsal dengan para sifat perawi, dan yang ketiga musalsal dengan sifat-sifat periwayatannya. Dan yang ketiga pembahasan tentang hadis Ali dan hadis nazil, hadis mursal dan hadis mursal sahabi. Ali adalah isim fa'il dari al-uluwu yang berarti tinggi, sedangkan nazil dari an-nuzul yang berarti rendah atau turun. Secara terminologi hadis dalam ilmu hadis Ali adalah hadis yang rawi-rawinya sanadnya lebih sedikit dibandingkan dengan sanad yang lainnya. Sedangkan hadis nazil, hadis yang rawi-rawinya sanadnya lebih banyak dibandingkan dengan hadis yang lain. Hadis nazil ini kebalikan dari hadis Ali. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam 2 sanad. Yang pertama Al-Bukhari yang pertama dengan Musaddad, Yahya, Sufyan, Salamah, Jundab, dan Nabi. Bukhari yang kedua dengan Abu Nuaim, Sufyan, Salamah, Jundab, dan Nabi. Dalam sanad yang pertama, di antara Bukhari dan Nabi terdapat 5 orang perawi. Sedangkan yang kedua, di antara Bukhari dan Nabi terdapat 4 orang perawi. Karena jumlah rawi dalam sanad yang pertama banyak, maka dikatakan an-nazil. Sedangkan yang kedua dikatakan Ali. Yang dikatakan hadis Ali atau sanad Ali itu ada 5 macam. Yang pertama sanad yang bilangannya sampai kepada Nabi SAW sedikit kalau dibandingkan dengan yang lainnya. Sanad yang bilangan rawinya sampai kepada salah seorang imam hadis. Sanad yang bilangan rawinya sedikit sampai kepada salah satu kitab hadis. Sanad di dalamnya ada rawi yang diterima oleh syekh. Sanad yang dalamnya yang mendengar langsung dari syekh. 5 macam nazil adalah sebagai berikut. Yang pertama, sanad yang bilangan rawinya sampai kepada Nabi Muhammad SAW lebih banyak dibandingkan hadis yang lainnya. Sanad yang bilangan rawinya banyak sampai salah satu imam hadis. Sanad yang bilangan rawinya banyak sampai salah satu kepada kitab hadis yang teranggap. Sanad yang dalamnya ada rawi yang diterima oleh syekh. Dan yang terakhir, sanad yang dalam rawinya yang mendengar dari seorang syekh. Poin selanjutnya hadis Ali. Ulama pecahkan menjadi 4. Yang pertama muwafaqah, yang kedua badal atau ibdal, dan yang ketiga musawah, dan yang keempat musahafah. Faidah mengenal hadis Ali dan nazil. Hadis Ali lebih sedikit perawinya. Semakin sedikit sanadnya, semakin bersambung, semakin dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, dapat mentarjih dan memilih sanad yang lebih ali ketika ada sanad yang bertentangan. Poin selanjutnya tentang pengertian hadis mursal. Secara bahasa, mursal adalah dari kata arsala yang berarti melupakan atau yang berarti melepaskan. Mursal berarti sesuatu yang dilepaskan. Sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat ulama. Di antaranya adalah ilmu hadis mursal adalah hadis yang diangkat oleh seorang tabi'in dari Nabi SAW meskipun secara hukum. Dan poin selanjutnya pengertian hadis mursal sahabi. Sahabi adalah ya artinya secara bahasa artinya itu sebangsa sahabat. Sedangkan mursal sahabi adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Namun sahabat itu
tidak secara langsung mendengar dari Nabi Muhammad SAW, namun mendengar dari sahabat yang lainnya. Mungkin pembahasan hanya sampai di sini. Saya mohon maaf bila ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.